sebuah nilai. Namanya keyakinan sekolah. Apa teman-teman? Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini kita harus meyakini, harus ditaati. Tubuhku, aku berjanji mau jadi anak yang solih, yang mandiri, bertanggung jawab, nurut bu guru. Siapa kita? PKG keluar. Siapa kita? PKG keluar. PKG keluar. Apa? Bahagia. Jaya bahagia menyala. Gitu ya, Bu. Jaya bahagia. Jaya bahagia menyala. Jangan lupa Yena ya. Ya, kita coba dulu. Siapa kita? PKG keluar. Siapa kita? PKG keluar. PKG keluar. Jaya bahagia menyala. Terima kasih. Pak Bu, sudah tahu SDG yang tinggi-tinggi bambang, tinggi-tinggi bung, sudah pernah? Ada sudah tahu? Belum ya? Ya. Yang udah tahu nanti tolong dibantu. Jadi kita mau SDG. SDG-nya tinggi-tinggi di tepaan tangannya. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Bambang ada bungkuk. Bambang ada bungkuk. Bungnya tangannya di atas. Nah, nanti lagunya tinggi-tinggi bambang, tinggi-tinggi bung bung, tinggi-tinggi bambang, tinggi-tinggi bung bung, bambang bung bung, bambang bung bung, tinggi-tinggi bambang bung. Nah, kayak gitu. Konsentrasi dulu. Konsentrasi dimulai. Gitu ya, Bu. Konsentrasi dimulai. Oke, tangannya. Iya. Yang sebelum. Ya, ya. Satu, dua, tiga. Tinggi-tinggi bambang, tinggi-tinggi bung, tinggi-tinggi bambang, tinggi-tinggi bung, bambang bung bung, bambang bung bung, tinggi-tinggi bambang bung. Lebih cepat. Tinggi-tinggi bambang, tinggi-tinggi bung, tinggi-tinggi bambang, tinggi-tinggi bung, bambang bung bung, bambang bung bung, tinggi-tinggi bambang bung. Oke. Sekarang tangan ini. Kalau begini lah. Sendiri itu pas bungnya kita tekuk di atas. Bung. Nah, gitu. Oke. Udah ya. Ya. 1, 2, 3. Tinggi-tinggi bambang, tinggi-tinggi bung, tinggi-tinggi bambang, tinggi-tinggi bung, bambang bung bung, bambang bung bung, tinggi-tinggi bambang bung. Tapi cepat. Tinggi-tinggi bambang. Tinggi-tinggi bambang, tinggi-tinggi bung,
1.4 di mana di sana membahas tentang budaya positif. Nah, sebelumnya ada sudah pernah dengar istilah adalah budaya positif, Bapak Ibu? Belum ya, saya juga baru tahu kan BPP ini. Yuk Bu, anak nah, teman-teman, nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini tuh lebih ke ini loh, kita baca komik itu sok bahasanya agak susah dimengerti gitu ya. Kalau intinya itu kita sebagai guru itu setiap hari wajib menanamkan nilai-nilai karakter baik pada anak. Nah, selama ini apakah teman-teman sudah melakukannya? Sudah. Bisa sharing pernah menanamkan nilai apa ke anaknya? Mengucapkan salam, betul. Nah, biasanya tuh Bu. Nah, betul. Yang seperti itu Bapak Ibu, kita yang wajib menanamkan ke anak-anak. Sebenarnya banyak ya nilai-nilai di sini itu ada nilai kejujuran, sopan santun itu termasuk sopan santun ya Bu ya. Terus agamis, mandiri, bertanggung jawab, jujur dan lain-lain seperti itu. Tinggal kita gimana cara mengemas kegiatan ini untuk ditanamkan ke anak-anak. Pasti modelnya beda-beda saja. Nah, next. Nah, di dalam modul 1.4 budaya positif ini, di sana ada 9 poin Bapak Ibu. Teman-teman, sambil ngunyah sambil mendengarkan. Yang pertama itu ada disiplin positif teman-teman. Yang kedua ada teori kontrol. Yang ketiga ada teori motivasi. Yang keempat ada hukuman dan penghargaan. Yang kelima ada posisi kontrol guru. Yang keenam ada kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Yang kedelapan ada sertifikat restitusi. Nah, untuk mengulik ini, saya kan cuma minta waktu 2 menit aja Pak Bu. Silakan. Kira-kira kita mau membahas dari 9 poin ini, yang mana dulu saya batasin 3 poin aja ya. Nah, kira-kira mau yang mana dulu? Disiplin positif. Dulu. Lanjutin lagi nggak? Itu yang dari Lampung bisa. Buat sambil
kita lanjut lagi. Gurus request disiplin positif. Dua lagi berarti teori motivasi. Teori motivasi. Delapan segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi. Restitusi. Nah, oke. Next. Nah, saya memang hanya menambahkan 3 slide di buku karena yang selebihnya saya ingin melibatkan Bapak Ibu untuk berperan aktif. Nah, kayak gimana caranya? Seperti ini. Saya punya tas plano tradisional alias kalender plano. Ini tidak dirujuk ke sana benar nggak? Di yang pertama juga atau yang sebelumnya. Nah, oke, kita mau ke yang disiplin positif dulu, oke? Ada yang mau sukarelawan maju ke depan bantu nulis aja di sini. Yuk. Ayo Bu. Ini nulis. Nulis aja. Main nulis aja. Nanti tak foto yang nulis. Bukan aku. Iya tuh. Saya mau kan ambilnya. Ayo, yang mau aja, ayo. Mbak. Main nulis kok, ya Allah, nulis aja. Nulis aja. Ayo. Ayo Bu En. Nulis kok. Ayo, lihat. Terima kasih Bu. Nulis aja Bu. Nulis di sini apa ini? Disiplin positif. Ini positif. Iya, iya. Oh. Apa ini? Iya. Saya ini bagus 9/8 dulu. Dikasih identitas, nama dan lembaganya. 8 Mbak. Menyamarkan. Saya sambil lihat catatan ini. Gurus mini dari TK Pertiwi Somokaton 2. Baik, terima kasih ya Bu. Di sini dulu, tak foto dulu. Ini Bu. Aku bikin Mbak Ros. Nah, ini aja pakai jas selesai aja. Kedua, terima kasih Guru. Terima kasih Guru. Nah, baik kita ulas sedikit aja teman-teman. Jadi aduh, belakangnya Guru. Tentang disiplin positif teman-teman. Ini pengertiannya adalah menumbuhkan menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nanti berencana alasan itu. Nah teman-teman, ini kurang lebih pengertiannya kayak gini ya. Menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Maksudnya itu ketika kita sedang
menanamkan karakter baik ke anak, lah itu tuh kita nggak usah pakai ini, nggak usah juga pakai reward, nggak usah juga pakai hukuman apalagi, karena di modul ini teorinya itu menyarankan kita sebagai guru untuk apa ya, nggak memanjakan anak dengan reward, dengan punishment. Tapi kalau di kenyataannya kita lain hal ya Bu ya, apalagi di TK, di KB. Tapi kalau nggak kasih reward, Mas, tolong nih dibantuin buang sampahnya loh, udah dilakuin nih. Terus kita paling nggak kan bilang makasih ya Mas, kamu hebat banget lah, itu kan termasuk reward nggih. Nah itu kalau yang di realitanya kayak gitu, tapi di teori seperti ini teman-teman. Kita memfilter aja sih kalau apa namanya teori-teori ini kan yuk berangkatnya dari luar tuh ya, dari Dr. William Brenner, dari apa lagi itu ya. Nah itu kita ya menyesuaikan dengan kondisi lembaga masing-masing seperti itu. Lanjut apa tadi yang nomor 2 ya? Teori motivasi. Ada yang sukarela mau nulis lagi teman-teman? Yuk, tulis. Yuk. Ya, silakan. Oh ya, berarti yuk. Teori itu pakai iya apa pakai ini teman-teman? Kalau bahasa Inggris ada TH-nya mana? Terima kasih Bu Ani. Kembali ke teman ini menurut Janet oleh Darwin. Ini ada Nah ini dari motivasi itu ada 3 Pak Bu. Menurut Diana Gosen, dosen itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah di sini itu
yang dimaksud itu dia termasuk tingkat terendah dari motivasi. Taksi saya memang pipis ya. Apa namanya? Dia itu menghindari ketidaknyamanan gitu ketika dikasih motivasi. Nah itu ngerasa itu apa namanya? Apa-apa yang terjadi itu dia tidak melakukan. Oh ini buku apa namanya? Saya baca ini tuh ketika dikasih motivasi dia dapat unsur eksternal. Nah gimana itu ada pengaruh dari luar bahwa kalau mau melakukan sesuatu itu dia karena takut untuk menghindari sesuatu. Nah misalkan kayak kita mau Bupati bilang membiasakan anak untuk salim, untuk salam. Nah, ketika anak melakukan itu, terus nggak mau melakukan itu, dia nggak maunya itu karena takut nek dihukum guru, kayak gitu. Aku tak salim dulu lah, aku salam dulu. Nanti kalau aku tak salim, aku nggak dimarahin guru. Nah, itu motivasi yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau yang kedua, ini dia melakukan sesuatu karena mau mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya kayak yang tadi saya bilang itu, ketika Mas yuk bantuin buang sampah, itu sudah dilakukan. Nah, aku tak malu buruan nanti main film, seperti itu. Nah, itu paru-paru dari eksternal, gitu. Kalau yang nomor 3 ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dia motivasi dirinya itu ada unsur dari dalam diri. Aku melakukan itu ya karena aku menghargai diriku sendiri. Nah, itu ge. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Baik. Kita lanjut berikutnya. Yang terakhir ya. Segitiga restitusi. Loh. Ini baju koko. Lagu Mbak Ibu kalian bawa juga bisa bawa nama Satu, dua. Oke, terima kasih Bu Eni. Nah, ini menurut saya paling apa ya? Paling perlu kita dalami di modul 1.4 itu yang ini. Kenapa? Karena ini ketika restitusi itu merupakan satu langkah guru untuk menangani jika murid-murid ada permasalahan. Biasanya, kita tulis dulu. Sisi yang pertama itu kita menstabilkan identitas.
menyusun tabilan. Yang kedua ini adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Nah, definisi singkatnya Bu, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau di teori itu ketika ada masalah, sikap bukan harus dilakukan itu. Sebenarnya kayak gini. Ketiga, pertama menstabilkan identitas dulu. Apa menstabilkan identitas dulu? Kita di sini mengupayakan anak itu ketika dia melakukan kesalahan, kita membesarkan dulu hatinya. Kita kuatkan dulu hatinya dengan nomor ini saya. Caranya gimana? Misal, ada Tony sama ada Andi. Dia lagi serang. Tony ini agresif. Dia kepengen mainan Lego yang sudah dibangun oleh Andi ini diambil, direbut gitu kan. Karena dia merasa nggak bisa bikin kayak gitu, itu akhirnya direbut. Yang Andinya marah, nangis kayak gitu. Nah, kita menangani itu Bu, kita kondisikan yang Tony dulu dengan bilang kayak gini. Kalau di teori Mas Tony, kenapa kok kayak gitu? Karena kita gunakan kronologinya dulu. Yang kedua, terus kita kayak giniin Mas Tony. Gak apa-apa kok Mas. Dia juga kalau jadi Mas Tony kayak gitu pasti pengen ngerebut. Nah, menstabilkan identitasnya kayak gitu. Supaya nanti tuh harapannya kelar masalah, dia bisa main dengan teman-temannya tuh bukan dengan rasa yang aku salah kayak gini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini baru kita tanya ke pelaku ya, yang berbuat kesalahan gitu ya. Kayaknya kok kasar pelaku bersalah gitu. Nah, kita bilang sama Mas Tony nih, Mas, kamu tak kenapa ya? Kenapa kok kamu kayak gitu? Nah, dia pasti punya tujuan untuk melakukan hal itu. Dimana temannya itu nggak suka digituin. Nah, kayak gitu Bu. Kita sini tanya tujuannya kenapa? Soalnya dia nggak bisa betul aku pengen kayak gitu, tapi nggak bisa bikin. Nah, yang ketiga, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nih bahasanya kita aturan kelas, aturan main, peraturan sekolah. Nah, kayak gitu loh. Kemudian pernah bilang keyakinan kelas apa? Kita pernah sepakat toh kalau main sama-sama, kalau main yang solid, kalau main bergantian lah kayak gitu. Nanti anak terpikir, oh iya Bu, berarti aku salah ya Bu, berarti aku harus minta maaf seperti itu. Itu keyakinan kelasnya. Dan keyakinan kelas ini, kenapa kok bahasanya keyakinan kelas? Karena kalau di teori itu Bu, kita pakai aturan kelas. Terus keyakinan sekolah itu aturan sekolah. Terus ada lagi kesepakatan kelas. Nah, itu harapannya itu supaya anak lebih meyakini nilai-nilai yang sudah ditanamkan di guru. Kalau kita kepengen anaknya sportif, anak bisa paham, oh sportif itu kayak gini. Guru kepengen mainnya yang solid bergantian, terus anak bisa memahami kita main harus gantian, harus yang solid seperti itu. Jadi bahasanya itu keyakinan kelas sebenarnya agak apa namanya kabur juga ya, biasanya kesepakatan kelas jadi keyakinan kelas. Itu kira-kira boleh minta tolong lagi? Iya. Mau minta tolong teman-teman ada sukarelawan memperagakan mini sosiodrama. Iya. Kita mempraktekkan ini segitiga resolusi. Ada yang berkenan jadi muridnya 2, jadi gurunya 1. Ya, ayo Bu. Ada yang
Mau kan? Apa ayo? Enggak ada. Oke. Ya kalau enggak ada, apa namanya? Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa diterima oleh Bapak Ibu. Mungkin bisa diterapkan di lembaganya masing-masing. Terus sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mau sharing-sharing? Jika ada masalah di sekolah, yang senior-senior pasti lebih banyak pengalaman. Gak apa-apa, tanya aja. Atau mau menanggapi, atau mau kasih saran kritik untuk saya, boleh banget, dipersilakan. Terima kasih. Waktunya ya. Dengan bicara Bu. Ya. Nama saya Sri Ubaida. Tapi kami ya memang tidak pernah mengajar. Ini pendidiknya kami tidak banyak. Tidak pernah mengajar. Tapi pengalaman mengajar 40 tahun. Masya Allah. Dulu sekarang udah pernah 8 tahun. Jadi kan sekarang 70 ya. Ini sangat bagus sekali. Saya kira tadi hanya 3 contoh ya diuraikan. Ya sayangnya momennya tidak pas. Iya Bu. Ini pada lelah. Iya. Kedua ini ada acara. Iya. Padahal isinya bagus sekali. Iya. Menyenangkan, ya sangat memotivasi untuk pendidik ini. Isinya bagus. Jadi lain waktu saya kira ini bisa dikeluarkan. Jadi tidak hanya 3 poin tapi nanti mungkin 9 poin. Ya. Itu saya kira diagendakan apa di PKB. Iya. Itu sangat bagus. Tapi kalau ini tadi karena ya satu-satunya sudah banyak ya konsen. Nah ini ya teman-teman ilmu yang gitu ya. Saya gunakan itu bagus sekali bagi seorang pendidik ini. Karena saya juga sebelumnya jurusan BPG. Dan saya juga BPG sering konseling begitu. Nah, jadi nanti ada 3 yang kami gunakan sekali. Oh dari nanti diagendakan dan narasumber nanti bisa tapi informasi sebelumnya ya jangan di sini ya terus tindak lanjuti lah nanti Berarti PKB punya uang jadi disenaiki ini kan begitu yang namanya kita mendengar kan dari perutnya ini jadi mau apa ya memang merah Iya, saya kira itu kami dengarkan juga sekali mbak ya monggo itu ditindaklanjuti saya kira dan PKB itu memang apa itu ya misalnya apa ya difasilitasi didanai ya itu ada lewat jam 12 ya jam itu tahu penyelenggaranya saya kira itu mohon maaf saya ini tapi Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih untuk saran dan kritiknya. Memang saya tuh belum berani mengagendakan sendiri ya. Soalnya juga kita masih proses pendidikan begitu Bu. Sebenarnya itu kami ya tanggungan juga ketika sudah lokal itu kan sudah penguatan materi ya. Nah itu gongnya sebenarnya. Setelah itu, kewajiban kita loh banyak Bu ini. Kita harus menggerakkan komunitas belajar di sekitar kita. Ya, kayak gitu. Nah, saya belum berani untuk ke sana. Nanti mohon doanya supaya nanti. Ya. Saya ilmunya. Mungkin tidak pendidikan yang lain ada. Ya. Iya. Tidak dari luar. Iya. Begitu. Dari luar juga mahal. Makanya itu ilmunya bagus. Minta oke sama guru. Bu 30 menit tapi belum tidak 30 aja teman-teman. Ya, mohon maaf kalau gitu. Ya. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak Ibu atas waktunya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk panjenengan dan harapannya bisa diaplikasikan di lembaganya masing-masing. Terima kasih.
sama-sama Bu, Pak juga sudah mau mendengarkan. Saya tutup. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mau dilanjut. Yang mau isoman dulu boleh. Tempatnya di kelas A. Boleh dilanjut ending dulu. Saya mau sholat ya. Habis sholat kita langsung latihan aja. Yuk. Terima kasih Sugio ilmunya luar biasa. Gak apa-apa Rubian, kamu bikin sakit waktu nanti selain waktu. Ini acara teman-teman KPKK memang hanya memfasilitasi kru penggerak untuk menyampaikan apa yang terdapat. Oke. Untuk selanjutnya saya serahkan akan Pak Fes semoga latihan. Mau sholat dulu. Mau latihan sekali 2 kali nanti.